Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya bahwa kita semua di tempat kita masing-masing kita dapat bersatu hati untuk memuliakan nama Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan segera memulai ibadah kita. Sebelum kita akan nyanyikan nyanyian yang pertama nomor 320, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi ini kami dapat bersama-sama bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini Allah siap memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Biarlah jadi seturut dan juga sesuai kehendak Allah sendiri. Tuhan Allah di sorga, waktu ini adalah waktu terbaik. Kami mempersilakan Engkau menguasai kehidupan kami dan juga ibadah ini. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian yang pertama, nyanyian nomor 320. Kami jalan maju dan apa yang seterusnya. Jalan maju kuat dalam Tuhan, serta bekerja giat bagi Tuhan. Dengan iman teguh kami bertahan hingga Tuhan Yesus datang. Angkatlah suara, nyanyilah, nyanyilah, soraklah, soraklah, sedang terus kami maju dan menyanyi pujian, teruskan Kanaan negeri perjanjian. Mari turut kami dalam peperangan hingga Tuhan Yesus datang. Kami jalan maju, Tuhan tentulah jaga dan menolong kami selamanya. Turut pancinya kami bergembira hingga Tuhan Yesus datang. Angkatlah suara,
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya bahwa sampai dengan saat ini kami ada itu karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hari-hari kami atas izin-Mu dan juga perlindungan-Mu yang nyata bagi kami. Maka tidak ada kata-kata yang lebih indah, yang lebih patut, yang dapat kami katakan, sampaikan kepadamu selain terima kasih. Dan kami bersyukur bahwa semua yang Engkau tetapkan bagi kami adalah yang terbaik. Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti dan faham apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman ini, ya Allah, sekali lagi hamba memohon, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menikmati firman ini dan kami dapat dikuatkan. Hamba hanya manusia biasa, tetapi pagi hari ini hamba memohon kuasa-Mu untuk dapat berbicara, sehingga kami boleh menikmati dan kami boleh dikuatkan karena anugerah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Yehezkiel pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nuh, Daniel, dan Ayub. Tuhan berkata kepadaku, hai manusia fana, bila suatu negeri berdosa dan tidak setia kepadaku, aku akan menghukum negeri itu. Aku akan menghancurkan persediaan makanannya, mendatangkan bencana kelaparan, dan membunuh baik manusia maupun binatang. Sekalipun Nuh, Daniel, dan Ayub tinggal di tempat itu, maka kebaikan mereka bertiga hanya dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri saja. Aku, Tuhan yang Maha Tinggi, telah berbicara. Boleh jadi aku mendatangkan binatang-binatang buas untuk menerkam penduduk negeri itu, sehingga daerah itu menjadi sangat berbahaya dan tak seorang pun berani melewatinya. Sekalipun Nuh, Daniel, dan Ayub tinggal di situ, maka demi aku, Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Tinggi, mereka tidak akan dapat menyelamatkan siapa saja, bahkan anak mereka sendiri pun tidak. Hanya mereka sendiri saja yang selamat, sedangkan negeri itu akan menjadi gurun.
Boleh jadi aku mendatangkan perang di negeri itu. Akan kukirimkan senjata-senjata ampuh untuk membinasakan baik manusia maupun binatang. Dan sekalipun ketiga orang tadi tinggal di situ, maka demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, mereka tidak akan dapat menyelamatkan siapa saja. Bahkan anak mereka sendiri pun tidak. Hanya mereka sendiri saja yang selamat. Boleh jadi aku mendatangkan wabah penyakit ke negeri itu. Dan kuluapkan amarahku terhadapnya sehingga baik manusia maupun binatang akan binasa. Dan sekalipun Nuh, Daniel dan Ayub tinggal di situ, maka demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, mereka tidak akan dapat menyelamatkan siapa saja. Bahkan anak mereka sendiri pun tidak. Hanya mereka sendiri saja yang selamat karena kebaikan mereka. Tuhan yang maha tinggi berkata, aku akan menjatuhkan keempat hukumanku yang paling dahsyat ke atas Yerusalem untuk memusnahkan baik manusia maupun binatang. Hukuman itu ialah perang, bala kelaparan, binatang buas dan wabah penyakit. Seandainya saja ada yang berhasil lolos dan menyelamatkan anak-anaknya, perhatikanlah mereka. Apabila mereka datang kepadamu, lihat bagaimana jahatnya mereka. Maka kamu akan sadar bahwa tepatlah tindakanku untuk menghukum Yerusalem. Lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang maha tinggi telah berbicara. Demikian firman Tuhan dari Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, renungan kita atau khotbah pada minggu ini saya beri judul Perjalanan hidup orang Kristen tidak selamanya nyaman. Bapak Ibu Saudara boleh setuju dan boleh tidak. Tapi hal ini sekarang terjadi. Tidak semua, saya menjamin bahwa tidak semua kita merasa nyaman akibat apa yang terjadi di sekeliling kita. Berarti betullah bahwa perjalanan hidup orang Kristen tidak selamanya nyaman, aman. Karena pasti ada tantangan dan lain sebagainya yang akan dihadapi. Hidup orang Kristen sekali lagi tidak senantiasa aman. Pertanyaannya adalah, bukankah orang Kristen itu setiap saat hidup di dalam tangan Tuhan? Bukankah kalau hidup di dalam tangan Tuhan, maka apa yang kita kehendaki dapat terjadi? Salah satunya nyaman atau aman. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa perjuangan yang dihadapi oleh setiap orang Kristen merupakan suatu hal atau peristiwa yang istimewa. Dan itu terjadi pada masing-masing orang Kristen. Ada yang mengalami hal-hal yang berat, tetapi kemudian membuat dia berhasil melewati, berhasil mengalahkan hal-hal yang berat itu. Dan dia menjadi orang yang tangguh dan kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan apa yang saya sampaikan barusan, maka kita dapat setuju bersama bahwa Allah mengizinkan hal-hal yang berat itu untuk melihat sampai di mana batas kemampuan dan kesetiaan kita menghadapi tantangan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang Kristen tidak selamanya nyaman. Pasti akan ada tantangan, masalah dan lain sebagainya. Tetapi Allah juga mengizinkan hal ini terjadi untuk mengajar kita menjadi anak-anak yang tangguh. Kalau kita berhasil melewatinya, maka hal tersebut menjadikan kita kuat untuk dan mampu menghadapi tantangan dan masalah selanjutnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berani memberikan judul renungan pagi hari ini dengan kehidupan orang Kristen tidak selamanya nyaman tadi. Kita selalu berada dalam lingkaran tantangan dan pencobaan. Kenapa? Kita mesti tahu juga bahwa
Kristus juga mengalami hal yang sama. Dalam perjalanan pelayanannya di dunia, ia juga mengalami hal yang sama. Tidak selamanya perjalanan pelayanannya nyaman, kehidupannya nyaman. Bahkan dapat saya mengatakan, setiap hari ia berjalan, ya seperti apa ya? Seperti telur di ujung tanduk. Karena ada orang yang suka, tapi banyak juga orang yang tidak suka dengan dia, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, pembacaan yang telah kita bacakan disebut di bagian itu ada rangkaian-rangkaian peristiwa. Yang dapat juga saya sebutkan adalah rangkaian-rangkaian kesaksian tentang orang-orang yang berhasil melewati tantangan permasalahan dan mereka disebut sebagai pemenang. Alkitab mencatat dalam pembacaan tadi ada 3 tokoh yang kesaksian hidup mereka dapat menjadi contoh bagi kita. Apa yang mereka lakukan dapat menjadi satu contoh yang baik bagi kita untuk kita juga lakukan. Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil dalam perjalanan kehidupan imannya, menghadapi tantangan dan masalah, dan mereka berhasil keluar dari sana. Bapak Ibu Saudara, jika mereka bertahan dalam konteks pergumulan masing-masing dengan tetap setia dalam keyakinan mereka kepada Allah, mengapa masih ada orang yang ragu akan kekuatan Tuhan? Mengapa sampai dengan sekarang ini masih banyak juga orang Kristen yang rapuh? Ada banyak orang Kristen juga yang mulai meninggalkan Tuhan dan tidak menghargai pertolongan Allah lagi, kuasa Allah lagi dalam hidup mereka. Padahal di awalnya mereka tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia adalah atas penentuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya dapat mengatakan mereka adalah orang-orang yang hilang semangat perjuangannya, yang mudah putus asa, yang menyerah dan tidak mampu bertahan lagi. Sedangkan sebelumnya mereka juga sudah tahu kalau mereka mau berjuang bersama dengan Allah, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang telah disebutkan di atas, maka mereka juga menang. Hanya saja mungkin mereka tidak merenungkan bagian-bagian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kepada kita untuk mari kita melihat kesaksian hidup tokoh-tokoh Alkitab yang telah berhasil dalam perjuangan kehidupan mereka, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan lain sebagainya yang mungkin dapat saya katakan lebih berat dari zaman ini, dari sekarang ini. Tetapi kemudian mereka berhasil. Kenapa kita tidak mencontoh atau belajar dari mereka? Mereka adalah orang-orang yang tetap memfokuskan pandangan mereka kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia mengarahkan wajah mereka kepada Allah, mengangkat tangan mereka kepada Allah, tanda mereka memohon agar Allah menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi kuat, tangguh, dan berhasil melewati masa-masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, kita pun dapat mengalaminya kalau kita dapat belajar seperti mereka, mengarahkan pandangan kita kepada Allah dalam segala suasana yang kita hadapi, maupun itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, seperti yang akhir-akhir ini kita alami. Bapak Ibu Saudara, sekarang bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia merasa bahwa wabah kali ini adalah wabah yang terberat, sehingga kita dapat melihat setiap hari ada jumlah orang, ada banyak jumlah orang yang mengalami penyakit ini, bahkan sampai mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kalau kita setia kepada Tuhan,
tetap berharap kepada Tuhan. Perhatikan bagian-bagian yang terakhir dari pembacaan tadi. Allah mengizinkan semua itu dialami oleh manusia. Allah hanya ingin apakah manusia yang mengalami tantangan, permasalahan, cobaan seperti itu tetap setia kepadanya atau tidak. Tetap setia seperti orang-orang yang berhasil yang disebutkan di atas tadi. Karena kalau mereka setia dan mampu bertahan, maka Allah akan hadir di sana untuk menolong dan menguatkan mereka. Hilangnya kesetiaan dan kebenaran akan berujung kepada dosa. Ini adalah ciri khas orang yang mudah atau gampang putus asa dan tidak mau berjuang bersama dengan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita seperti ini, maka saya sesuai firman Tuhan berani mengatakan kita tidak bisa menikmati anugerah daripada Allah. Hanya orang-orang yang bertahan dalam kesetiaan iman dan pengharapannya kepada Allah, maka merekalah yang menikmati sukacita Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita harus bertahan dalam iman. Walaupun banyak hal yang merintangi perjalanan langkah hidup iman kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengalami dekadensi. Artinya kemerosotan iman yang berimbas kepada moral, di mana kita tidak lagi menghargai karya Allah. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghargai karya Tuhan yang diizinkan terjadi untuk kita alami. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 12 sampai 23, di satu sisi ada hukuman, kematian, tetapi di sisi yang lain juga dicatat di sana dengan jelas ada keselamatan dalam wujud luput dari bahaya dan dapat menikmati keselamatan daripada Tuhan. Dengan juga diberikan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab orang-orang yang berhasil melewati tekanan dan pencobaan adalah mereka dapat menjadi saluran berkat Allah kepada orang lain. Mereka dapat menjadi sumber sukacita Allah kepada orang-orang lain yang mungkin mengalami dampak dari malapetaka atau hal-hal atau tantangan atau masalah yang berat yang mereka hadapi. Sehingga ketika kita hadir dalam suasana hidup teman-teman atau orang-orang yang mengalami kelemahan ini, karena kita menikmati kekuatan Kristus dalam hidup kita, maka biarlah kekuatan Kristus itu, kekuatan Allah itu juga dapat menguatkan mereka yang lemah dan membuat mereka kembali dapat bersukacita. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dalam bagian yang terakhir di renungan kita pagi hari ini, ada satu kebanggaan bagi kita sebagai orang Kristen yang harus kita ketahui. Jika kita mampu bertahan dalam iman dan kesetiaan dan dapat menjadi alat Tuhan untuk berbagi kasih kepada mereka-mereka yang mengalami, yaitu Allah menetapkan hidup kita dengan caranya yang istimewa untuk menjadi kekuatan Allah bagi dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mau menjadi berkat Allah untuk memberkati dunia ini. Terlebih seperti sekarang-sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami sakit terpapar karena virus COVID-19. Tugas kita, mungkin kita tidak bisa membantu mereka secara langsung. Tapi kita dapat mendoakan mereka. Bukan hanya mereka yang menderita karena sakit ini. Tapi dampak dari wabah ini, ada banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, diputus dari tempat pekerjaan, atau banyak lagi tantangan-tantangan yang lain yang dihasilkan dari wabah ini.
mereka yang mengalami keterpurukan, bahkan dapat saya sebut keterpurukan iman. Maka tugas kita untuk hadir, menguatkan mereka, mendoakan mereka, menolong mereka, sehingga mereka dapat juga menjadi kuat, tangguh, dan mereka kemudian dapat juga menjadi orang-orang yang menang, berhasil melewati segala tantangan dan masalah yang ada. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sepakat dengan saya. Kita mau hidup kita menjadi berkat kekuatan Tuhan untuk memberkati dunia, untuk menguatkan sesama, untuk mendoakan, menolong sesama. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja bagi kami untuk menolong kami mengerti dan faham tentang bagian-bagian ini. Sehingga kami semakin dikuatkan dan kami semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup ini atas penentuan Tuhan. Dan dapat menjadi pelajaran yang baik bagi kami. Membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang kuat iman dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk semuanya. Kami percaya hari-hari kami ke depan adalah hari-hari kemenangan kami bersama dengan Engkau. Ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian kita yang terakhir, nyanyian 295. Marilah bekerja semua hamba Allah dan apa yang seterusnya. Marilah bekerja semua hamba Allah, berjalan menurut langkah Tuhan kita, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Bekerjalah baginya dengan setia, bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Marilah bekerja melayani jiwa, berikanlah roti hidup kepada mereka yang berhaus diantar ke sungai Al-Hayat. Serukanlah dalam Tuhan ada selamat. Bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Marilah bekerja dengan segenap naga, merobohkan kuasa kegelapan dan dosa, sambil memuliakan nama Tuhan kita dan kabarkan keselamatan bagi semua. Bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Marilah bekerja dengan kuasa Allah, sampai kita semua masuk dalam surga, dengan orang saleh berkumpul di sana, serta memuji nama Tuhan selamanya. Bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sampai di akhir daripada ibadah ini. Kami percaya dari awal ibadah sampai dengan selesai, Tuhan menolong menyertai kami.
Dan biarlah apa yang dapat kami persembahkan kepadamu melalui ibadah dan juga pelayanan pagi hari ini berkenan kepadamu dan mendatangkan berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah di sorga, pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga besar Pusdiklat Bala Keselamatan Jakarta. Kami memohon penyertaan Tuhan kepada keluarga besar di Pusdiklat ini. Kurang lebih 40 orang mereka terpapar COVID-19. Tapi kami percaya bahwa mereka ada dalam lindungan Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa ketika kami berdoa ini, kuasa-Mu sedang bekerja bagi kehidupan mereka masing-masing. Menolong mereka dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Bandung yang juga mengalami hal yang sama. Ada satu keluarga yang juga mengalami penyakit ini. Tuhan kiranya menolong keluarga yang kekasih jemaat Tuhan, secara khusus Opsir Korps dan Opsir setempat, kiranya mereka dapat saling menguatkan dan juga saling memperhatikan sehingga ini menjadi satu kekuatan kasih Allah untuk semakin memberikan kesembuhan yang sempurna kepada keluarga yang mengalami paparan virus ini. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Letnan Julfianti yang mengalami juga sakit yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa waktu-waktu ini adalah waktu khusus Letnan untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan walaupun di rumah sakit. Kiranya ketika ia ada dalam perawatan, kuasa kasih-Mu menyentuh kehidupannya dan ia dapat disembuhkan. Hamba juga berdoa untuk keluarga besar Korps 1 Bandung, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka dengan kuasa dan anugerah-Mu. Sehingga kami semua tetap ada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang tawar hati, yang bimbang, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Supaya kami semua dapat menjadi orang-orang yang menang, mengatasi segala hal perkara yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, hamba juga memohonkan berkat-Mu untuk tim pelayanan pagi ini. Baik kami yang memainkan alat musik, yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada. Tuhan terima kasih, karena sampai dengan hari ini, para pelayan-pelayan-Mu ini, hamba meyakini mereka ada dalam lindungan, kasih setia dan berkat Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mengakhiri ibadah ini dengan harapan kami sepanjang minggu ke depan, hari-hari kami ke depan, kami ada dalam penyertaan Tuhan. Ampuni kekurangan, salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kuasa kasih penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, kekuatan daripadanya, menyertai menolong kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.